Seorang politisi senior, Ridwan Hisyam, yang punya pandangan menarik soal kondisi Indonesia saat ini. Menurut beliau, kita ini sedang menghadapi tantangan yang sangat mendasar. Solusinya, kita perlu memanggil pulang roh Pancasila yang katanya mulai hilang. Nah, di sini kita akan coba bedah lebih dalam analisis tajamnya. Oke, kita mulai dari kalimat yang cukup provokatif ya. Gagalnya pengelolaan berbangsa dan bernegara. Menurut Ridwan Hisyam, kalimat ini tuh benar-benar menangkap sebuah ketegangan yang makin terasa di Indonesia. Nah, ini jadi titik awal kita buat memahami argumennya tentang kenapa semangat awal bangsa ini kok rasanya makin memudar. Jadi, apa sih sebenarnya yang ada di balik pernyataan gagalnya pengelolaan tadi? Menurut Hisyam, akarnya ada di satu masalah besar, tantangan etika bangsa, terutama dalam dunia politik kita sekarang. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia observasi dasarnya. Hisyam melihat etika bangsa kita ini lagi diuji habis-habisan. Akibatnya apa? Situasi politik kita jadi super rumit, dan yang paling terasa oleh kita semua, sering banget ada kegaduhan di ruang publik. Ini bukan sekedar dinamika politik biasa loh, tapi ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Oke, kalau etika bangsa kita lagi diuji, terus akar masalahnya apa dong? Menurut Hisyam, jawabannya cuma satu. Pancasila yang perannya makin pudar. Coba deh, kita lihat lini masanya. Jadi, menurut analisis Hisyam, ada pergeseran yang fundamental banget. Dulu, di zaman pendirian bangsa, Pancasila itu ibarat jantungnya negara kita. Tapi, dia bilang, setelah era reformasi, kita seolah-olah menenggelamkan Pancasila dan malah mengadopsi sistem yang lebih liberal. Nah, konsekuensi dari pergeseran inilah yang sekarang kita rasakan. Jadi, poin utamanya di sini. Pergeseran dari Pancasila ke liberalisme itu jelas ada dampaknya. Kata Hisyam, hasil langsungnya ya ini. Fondasi etika bangsa kita jadi terkikis, pelan-pelan tapi pasti. Oke, untuk cari solusinya, menurut Hisyam, kita justru harus flashback sedikit. Kita perlu pahami lagi visi asli para pendiri bangsa kita dulu. Para pendiri bangsa kita itu sadar betul kalau Indonesia itu luar biasa beragam. Lihat saja daftarnya. Mereka tahu kita ini terdiri dari banyak banget suku, ras, agama, dan lainnya. Dan tujuan mereka tuh bukan untuk menyeragamkan, tapi justru untuk menyatukan semua keberagaman ini dalam satu rumah besar. Terus, buat apa semua disatukan? Nah, ini dia tujuan akhirnya. Bukan cuma supaya kita bisa hidup bareng, tapi supaya kita bisa kerja bareng buat mencapai satu cita-cita mulia. Kesejahteraan untuk seluruh bangsa. Inilah yang seharusnya jadi lem perekat kita semua. Oke, ini ada satu istilah yang kedengerannya agak teknis ya, Staatsfundamental Norm. Gampangnya gini, ini tuh adalah aturan main paling dasar dari sebuah negara, fondasi hukum dan etikanya. Nah, buat Indonesia, para pendiri bangsa menempatkan itu di pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Jadi Pancasila itu landasan filosofis sekaligus hukum kita. Nah, sekarang kita sampai ke inti solusi yang ditawarkan Hisyam. Kuncinya adalah bagaimana kita menafsirkan kembali peran Pancasila di masyarakat kita. Di sini nih, perbedaannya kelihatan jelas banget. Ada cara pandang yang sempit yang melihat Pancasila cuma sebagai alat hukum atau politik. Tapi pandangan yang diusulkan Hisyam itu jauh lebih luas. Pancasila itu harusnya jadi paradigma kehidupan kita, menyentuh aspek sosial, budaya, bahkan spiritual kita sehari-hari. Nah, ini makin mempertegas argumen utamanya. Pancasila itu seharusnya jadi kerangka acuan buat semuanya. Dari cara kita bikin undang-undang sampai cara kita berinteraksi dengan tetangga. Pancasila harus jadi kacamata objektif yang kita pakai buat melihat dan mengatur kehidupan berbangsa kita. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu juga ide solusinya. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, bagian terakhir ini adalah soal panggilan untuk kita semua, untuk bersatu. Jadi, gimana caranya kita kembali ke jalur yang benar? Menurut Hisyam, kuncinya ada di dua etika ini yang harus kita tumbuhkan bareng-bareng. Pertama, rasa persatuan, yaitu perasaan kalau kita ini satu, kita ini Indonesia. Kedua, kebersamaan, yaitu semangat buat maju bareng-bareng. Dia percaya, tanpa dua hal ini, sebuah bangsa nggak akan bisa bertahan apalagi maju. Dan yang penting banget untuk diingat, ini bukan cuma tugasnya pemerintah atau para elit loh. Panggilan ini ditujukan buat semua lapisan masyarakat Indonesia. Buat para intelektual, budayawan, pelajar, tokoh agama, ya buat kita semua. Ini tanggung jawab kita bersama. Dan pada akhirnya, tujuan dari semua ini apa sih? Ya ini dia, visi yang dari dulu diimpikan para pendiri bangsa.
Dan sekarang coba diingatkan lagi oleh Hisjam, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Pembahasan kita sampai di sini, tapi saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Di zaman sekarang yang serba terhubung dan global, seberapa penting sih sebuah filosofi nasional seperti Pancasila? Apa perannya dalam membentuk masa depan negara kita? Coba kita pikirkan bersama. Sampai jumpa lagi. Di dalam dada ada api yang tak pernah padam. Ruh Pancasila membara dalam jiwa. Panggilan suci untuk bangsa dan tanah air. Kita bersatu dalam cita-cita yang tinggi. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan kebijaksanaan kita memimpin. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan keadilan kita membangun. Ketuhanan yang Maha Esa kita junjung tinggi. Kemanusiaan yang adil dan beradab kita wujudkan. Persatuan Indonesia kita jaga dengan baik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kita amalkan. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan kebijaksanaan kita memimpin. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan keadilan kita membangun. Kita adalah pewaris nilai-nilai luhur. Pancasila sebagai panduan kita melangkah. Dengan iman dan takwa kita hadapi tantangan. Dengan cinta dan kasih kita membangun bangsa. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan kebijaksanaan kita memimpin. Memanggil pulang ruh Pancasila, dengan keadilan kita membangun.